Dan Tuhan katakan yang pertama adalah uji nanti Bapak Ibu, engkau akan mengalami berkat supranatural. Kalau engkau pernah dengar bagaimana mana turun dari sorga, Elia bisa menikmati berkat dari burung gagak, bagaimana janda Sarfat Tuhan kirim dia dalam pemeliharaan. Tuhan katakan buat Kairos, hari ini sampai penutup nanti bulan 12, 2022, berkat supranatural yang datangnya dari Tuhan itu menjadi nyata. Amin. Tiba-tiba tapi limpah. Engkau diberkati, kau bisa memberkati kota, bangsa, dan lain sebagainya. Saya tanya sama Tuhan, Tuhan berkat supranatural ini apa maksudnya? Aku akan membuat engkau berbeda. Satu, aku akan membuat engkau tertawa, bersuka cita. Dan Tuhan katakan, belum selesai satu, Tuhan berkati, Tuhan kabulkan, ada lagi gelombang lagi. Ada lagi gelombang lagi. Lalu saya bertanya, Tuhan, berita-berita yang aku dengar, kabar-kabar yang menakutkan. Aku akan buat engkau berbeda. Waktu aku mendapat itu, aku teriak, iya Tuhan. Aku jawab, iya itu artinya apa? Aku masih sepakat dengan apa yang Tuhan katakan. Lalu yang kedua, tiba-tiba dalam satu penyembahan yang begitu kuat, tiba-tiba saya melihat Sharon ini apa temannya siapa? Christopher. Bukan istri, nanti. Nanti kan. Ya kan Chris? Ya kan Chris? Ya kan Chris? Ya kan Chris? Nah, Sharon, saya lihat kamu tuh diperhatikan Tuhan Yesus tuh hebat banget. Tuhan bilang, jangan susah hati. Kau kan mengenal Tuhan itu bukan kata orang. Tapi saat kau berdoa, Tuhan dengar doa. Tuhan akan buat kau berbeda dari saat kau berlutut. Kalau kau berdoa, posisimu di hadapan Tuhan, itu istimewa. Jangan kau menyerah mengikut Yesus. Sekalipun si Christopher ini, macam-macam ini, brengsek ini, nggak brengsek sih, baik. Yang ku tahu Christopher itu anak baik. Ya kan? Kau doakan dia. Ya kan? Kau kan kenal Yesus kan dari Christopher. Kalau nggak salah ya, waktu itu ya, 2 tahun yang lalu ya. Kan kau Buddha dia. Buddha ya? Bener ya? Tapi kau bisa ikut Yesus? Nah itu karena yang pakai topi kuning itu. Tapi begini, jangan kau menyerah. Karena Tuhan mengasihi, Yesus mengasihi. Waktu dalam penyembahan begitu kuat, Tuhan pegang kepala. Dia bilang begini, berdoalah sungguh-sungguh. Kau bukan hanya mendapatkan Christopher, tapi kau mendapatkan Yesus Juru Selamat yang hidup. Gak usah kau banggakan Christopher itu. Banggakan aja Yesus. Ya, banggakan Yesus. Haleluya. Nah, Chris, saya ingat kau pernah lihat neraka, toh? Kau pernah lihat neraka waktu kita retreat di Sentul itu? Kaki Tuhan. Terus kau pernah dibawa ke neraka, toh? Apa yang pernah dibawa? Kau dibawa kemana? Kau pernah cerita dibawa kemana? Kuasa gelap. Ya, nggak pernah. Janganlah, jangan. Chris, Tuhan bilang kasih hatimu sama Tuhan. Kau akan jadi anak penghibur orang tuamu. Kau ingat, Den? Kalau Rahel bernubuat untuk anaknya, Tuhan menyampaikan pesan dari hamba Tuhan. Kau akan menghibur orang tuamu. Jadi udahlah, menyerah sama Tuhan. Sungguh-sungguh sama Tuhan. Enggak kapok kau jatuh terus kau dari motor. Aku aja capek dengar kau jatuh. Ya kan? Udahlah, menyerahlah kau, angkat bendera lah kau. Karena gini loh, Bapak Ibu, ini anak sekali salah aja jatuh. Kena dia. Iya kan, Chris? Waktu kau nak kaki yang kau bilang kecepatan tinggi, dia nggak apa-apa.
Padahal kau tahu itu nggak seperti tabrakan, ya kan? Dan itu kau juga macam-macam kau. Terus jatuh kau lagi, nabrak lagi kau 2 kali lagi. 3 kali kau nabrak di boulevard lagi nih, ya kan? Jatuh sendiri kau. Gini-gini. Itu sebenarnya Tuhan menyayangi. Tuhan bilang begini, Chris, kurang apa? Ya, kau hidup hari ini anugerah. Papa mamamu terseok-seok, sekolahkanmu, berjuang untukmu. Tapi hari ini Tuhan bilang begitu, engkau akan menghibur mereka. Nah, Yusuf waktu dia bilang Tuhan menghapus aib, umur 17 tahun dia dapat mimpi. Dari situ dia mulai dapat proses. Nah, prosesmu apa? Digoda cewek cantik kau. Digoda nonton film porno, mabuk, rokok, narkoba. Ini kan proses. Tapi maukah kau sepakat dengan Tuhan? Kalau kau sepakat dengan Tuhan, janji hari ini kau terima. Haleluya. Haleluya. Nah, ayolah. Kau dulu rajin puasa. Kau giliran Pak Seran ya kau puasa. Nah, kau pernah saya dengar kau puasa. Kau doa sungguh-sungguh waktu itu. Ini anak pernah bilang gini, Papa kan dapat berkat. Waktu papanya berselisih dengan orang Kupang, dia doa apa gimana gitu penglihatan dia nyata loh. Dia punya penglihatan. Saya lihat dia juga punya karunia penglihatan. Cuman masih karena muda begini, belum lagi komunitas, rentan. Nah hari ini nggak kebetulan kau datang. Wah harus dengar pesannya. Engkau akan menghibur Tuhan, orang tua, dan keluarga besar. Nah, Tuhan juga ingatkan buat Sania. San, Tuhan bilang hatimu harus panjang sabar. Sabar. Sabar itu adalah orang yang berjuang dan memiliki pengertian yang benar. Sabar apa? Sabar ngurus Naomi. Sabar lihat adikmu sekarang. Sabar lihat papa mama. Sabar lihat usahamu. Sebab orang yang sabar itu seperti pahlawan yang berebut kota. Amin, San. Tuhan akan pakai hatimu yang baik itu untuk banyak menolong orang. Nah, lalu Tuhan ingatkan juga buat Kak Mary. Waktu kita menyembah buat Kak Mary, saya melihat kakak itu berbeda ya. Tuhan akan membuat engkau semakin naik, terus naik, terus naik. Saya bilang Tuhan yang tahu, saya tahu dulu dia ini pramugari. Saya tanya Tuhan, apakah engkau kembalikan? Bukan, nak. Bukan itu maksudku, nak. Tuhan bilang engkau akan menjadi orang yang dilihat orang-orang dulu itu aib, tapi Tuhan ubah. Amin, Kak. Tuhan apa tadi katanya? Tuhan menghapus aibku. Lalu saya tanya, Tuhan apakah engkau memberikan dia posisi? Tuhan akan berkati tangannya. Kau akan menikmati berkat yang supranatural itu. Lalu dia bilang juga buat Kak Eva yang masih bergabung dengan kita. Ya Pak Pendeta. Saya jauhan dengan istri. Dia nggak tahu, saya juga nggak lihat kamera. Tapi waktu saya menyembah, saya melihat Tuhan menghapus air mata Kak Eva. Dan Tuhan bilang sama Kak Eva, engkau akan melihat Tuhan yang nyata itu ada dalam hidup. Saya melihat banyak tekanan, baik dari pekerjaan, keluarga, ini dan lain sebagainya. Tapi Tuhan bilang, tertawa, Nana, tersukacita, Nana. Jangan kasih tahu kelemahanmu kepada kuasa kegelapan. Tiba-tiba dalam penyembahan, saya melihat di atas kepala kakak ini ada api. Api itu masuk menguasai hatimu. Dan seluruh badanmu itu dipenuhi dengan kuasa Roh Kudus. Kalau Tuhan katakan begini, saat Roh Kudus itu menguasaimu, maka ingatlah, engkau tidak terkalahkan. Tidak ada satupun yang bisa merugikan engkau. Tidak ada yang bisa menipu engkau. Tidak ada yang bisa menjatuhkan engkau. Sebab tangan Tuhan yang angkat engkau naik tinggi. Haleluya. Tuhan angkat kakak dengan tangannya yang kuat. Nah lalu Tuhan ingatkan juga buat Bang Joni. Kalau masih bergabung di sini Bang Joni. Bang Joni apakah masih bergabung dengan kita? Ah, baik. Yes, Pastor. Terima kasih Bang sudah larut malam ini mengikuti ibadah kita. Ibadah kita tidak teratur ini, tidak terkonsep. Ya, ini juga ada Hansen ya. Nah, Bang John, saya melihat abang itu seperti orang yang mengibarkan bendera kemenangan. Waktu saya melihat bendera kemenangan itu berkibar, tiba-tiba koyak, Bang. Tapi semangat abang itu mengibarkan itu nggak menyerah.
Saya tanya, Tuhan apa maksudnya? Tuhan bilang jangan berfokus dengan bendera. Karena kemenangan itu bukan ditentukan saat kau mengibarkan bendera. Tetapi kemenangan itu terus ditentukan semangatmu yang tak pernah pudar. Amin. Yes. Keren kali itu. Karena orang berpatokan kalau mengibarkan bendera itu sudah pasti menang. Tetapi saat ini semangatmu yang menentukan kau menang. Jadi Amin. Tuhan bilang sama Bang Joni, hanya orang yang bersemangat lah yang bisa menanggung banyak penderitaan. Haleluya. Puji Tuhan. Nah, arti penderitaan itu kan bukan hanya bicara tentang persoalan, tapi memikul salib Kristus. Yesus tidak berdosa, tetapi mau memikul dosa orang. Ya, nah, terus Tuhan berikan juga buat Bang David. Buat Bang David, Tuhan bilang bersukacita, Bang. Tuhan menghibur hatimu. Tuhan mengenal hatimu. Saya tanya Tuhan apa maksudnya? Tuhan bilang begini. Ada satu hal yang kau akan dengar. Satu doamu akan dikabulkan sebelum tutup tahun ini. Satu doamu Tuhan akan dengar. Nah, Tuhan juga ingatkan siapa lagi nih? Buat Bu Koni, Bu Koni, Tuhan menyertai Bu Koni. Tuhan bersama dengan Amin. Ibu Koni. Tuhan tidak Amin. pernah biarkan Ibu Koni sendirian. Terus buat Hansen juga jangan takut, San. Tuhan menyertaimu. Tuhan bertanggung jawab penuh atas hidupmu. Engkau juga akan menikmati berkat supranatural, San. Ya. Nah, Amin, Pak. terus Tuhan ingatkan juga buat Bu Vita. Waktu kita menyembah begini, saya tiba-tiba melihat ibu tuh pegang pegang seperti bukan bejana, gelas gitu, tapi kayak macam panjang gitu, tapi dipegang begini. Jadi kayak ada panjang itu, tabung gitu. Ini isi anggur penuh. Ibu pegang begini. Lalu anggur yang dari gelas itu tumpah ke tangan ibu. Lalu tiba-tiba ibu katakan, Tuhan, apa maksudnya Tuhan? Tuhan bilang sukacita yang melimpah itu Tuhan berikan atasmu. Engkau akan terus mengalami sukacita yang hebat yang dari Tuhan. Lalu Tuhan bilang begini, nah saat sukacita itu sudah melubah atas tanganmu, nikmatilah. Sehingga engkau bisa memancarkan juga sukacita itu kepada banyak orang. Lalu Tuhan bilang juga sama Bu Christine, Tuhan menyembuhkanmu. Ya tadi sayapnya agak rapuh, hari ini menyembuhkan itu. Pak Risto itu saya melihat sama Bu Rachel itu kayak macam bukan main sebenarnya. Penglihatannya main Lego gitu, main apa namanya? Seperti Lego saya lihat. Lego yang disusun, penyusunan itu. Kata apa ya maksudnya Tuhan? Tuhan bilang begini, nah, karena aku memberitahukan satu perumpamaan atas engkau, dan engkau akan menyusun itu nanti rapi. Kayak contoh ya, hari ini kita ibadah. Nanti Bapak bisa dikasih satu roh Tuhan untuk menyusun satu kesimpulan konklusinya. Ujung ini kemana nanti? Gitu. Nah, Tuhan bilang, nanti kita ketemu hasilnya nanti. Master plan-nya. Iya, puzzle-nya. Jadi kita ketemu utuhnya. Gitu. Jadi Tuhan bilang, dan itu bukan hanya di ibadah. Di tengah pekerjaan pun Bapak itu akan diberikan karunia, apa yang kau kerjakan itu utuhnya kelihatan. Gitu loh. Bentuk yang nyata itu jadi kelihatan. Gitu. Nah, jadi setiap kali Bapak melihat sesuatu, misalnya melihat benda gitu barang. Karena engkau lihat, ada pengertian dari sorga, itu kalau orang melihat itu sempurna. Gitu. Utuh jadinya. Nah, terus Tuhan bilang juga sama Pak Gabi, sama Bu Afri, waktu saya dapat nubuatan begini, saya melihat ada kegentaran. Tapi tiba-tiba Tuhan bilang begini, jangan kau takut. Sebab firman yang kau dengar, kau baca hari ini, itu juga untukmu, bahwa Tuhan menyertai engkau. Nah, buat Pak Hendra, Bu Pipit, Tuhan kasih hati yang besar, kasih yang limpah. Biarlah Bapak sampai Ibu terus saling mengasihi Tuhan dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap akal budi. Waktu saya lihat kasih Tuhan itu melimpah sama Pak Hendra, Tuhan bilang begini, nah, kau kerja itu, siapkan waktumu untuk beribadah. Untuk bisa membangun mesbah di tengah keluarga. Karena susah payah orang, kalau bukan Tuhan yang memberkati, yang nggak bisa. Bapak harus bangun mesbah, Pak. Amin, Pak. Komitmen, saya mengimani apa yang Bapak kerjakan, Tuhan pun akan berhasil berkat. Baik. Ya, ada yang mau sampaikan? Nggak ada. Baik.
Kalau tidak ada yang mau didoakan, kita akan mengakhiri ibadah kita malam hari ini. Yang di Medan atau yang di mana ada pernyataan nggak ya? Adakah yang dari Medan ini? Dari Kalimantan, semana Kalimantan, sehat Kalimantan.